Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar cara cepat, cara paling mudah menentukan kalimat utama dan ide pokok. Kita langsung pada teks bacaannya supaya lebih mudah untuk memahami apa itu kalimat utama dan apa itu ide pokok. Saya memiliki sebuah teks bacaan berjudul Makanan Pokok di Indonesia. Terdiri dari 4 paragraf. 2 paragraf yang pertama ini saya tampilkan di halaman awal ini. Teman-teman bisa jeda untuk membacanya lebih lanjut. Dan 2 paragraf berikutnya saya tampilkan di halaman yang kedua. Teman-teman juga bisa jeda lagi jika teman-teman ingin membacanya lebih lanjut. Teks bacaan ini juga akan saya tampilkan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman juga bisa baca-baca di deskripsi video. Kita mulai saja ke paragraf yang pertama. Makanan pokok adalah makanan yang menjadi makanan utama. Makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah nasi. Akan tetapi, ada beberapa makanan pokok lain yang juga dikonsumsi masyarakat Indonesia selain nasi. Contohnya adalah jagung, sagu, dan singkong. Kuncinya untuk menentukan kalimat utama biasanya, kalimat utama itu kalau tidak di awal paragraf, dia munculnya di akhir paragraf, walaupun kadang-kadang dia juga di tengah, tapi itu jarang terjadi. Jadi kalimat utama itu kalau tidak di awal, di akhir. Kemudian kunci yang kedua, kalimat utama itu sifatnya umum, jadi mewakili semua kalimat yang ada dalam satu paragraf tersebut. Jadi kalimat yang paling umum bisa kita anggap sebagai kalimat utama. Kita baca lagi paragraf ini. Yang paling umum apakah di awal atau di akhir? Makanan pokok adalah makanan yang menjadi makanan utama. Kita baca kalimat yang terakhir, contohnya adalah jagung, sagu, dan singkong. Menurut teman-teman, kalimat yang lebih umum apakah yang awal atau yang akhir? Kalau menurut saya sih, kalimat yang pertama yang menjadi kalimat utama. Jadi makanan pokok adalah makanan yang menjadi makanan utama. Kemudian kalimat berikutnya, kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, dan kalimat yang keempat itu menjelaskan tentang makanan pokok adalah makanan yang menjadi makanan utama. Di sini dijelaskan nasi. Kemudian kalimat yang ketiga itu dijelaskan bahwa selain nasi itu ada juga makanan pokok yang lain. Yang keempat itu dijelaskan lebih rinci. Makanan lain itu apa? Jagung, sagu, dan singkong. Jadi, kalimat utama pada paragraf yang pertama ini adalah makanan pokok adalah makanan yang menjadi makanan utama. Dari kalimat utama ini kita bisa mencari ide pokoknya. Ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama ini, apa yang dibicarakan di kalimat utama ini, apa yang menjadi masalah utama dari kalimat utama ini. Oke, kita baca lagi. Makanan pokok adalah makanan yang menjadi makanan utama. Apa yang menjadi ide dari kalimat utama ini? Apakah makanan pokok? Apakah makanan utama? Atau apa? Kalau kita lihat-lihat lagi, yang dibahas di kalimat pertama dan dijelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya adalah makanan pokok. Jadi ide pokoknya adalah makanan pokok. Kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Jagung dapat menjadi makanan pokok pengganti nasi karena jagung memiliki kadar gizi yang tidak kalah dengan nasi. Jagung mengandung kalori dan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga cukup mengenyangkan. Di samping itu, jagung juga mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Di sini apakah kalimat utamanya di awal atau di akhir? Kembali lagi, yang bersifat paling umum di sini. Apa yang dibahas di paragraf ini? Yang dibahas di paragraf ini adalah berkaitan dengan jagung. Jagung dijelaskan bahwa di kalimat yang pertama itu jagung dapat dijadikan pengganti nasi karena dia memiliki kadar gizi yang tidak kalah dengan nasi. Di kalimat yang kedua dijelaskan ini gizinya itu seperti apa, bahwa dia mengandung kalori dan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga mengenyangkan. Di samping itu bahwa selain mengandung kalori dan karbohidrat, jagung ini juga mengandung vitamin dan mineral. Ini berarti
Kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga ini menjelaskan bahwa kadar gizi yang ada dalam jagung. Jadi bisa kita ambil bahwa kalimat utama paragraf kedua ini terdapat di awal paragraf, yaitu jagung dapat menjadi makanan pokok pengganti nasi karena jagung memiliki kadar gizi yang tidak kalah dengan nasi. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama ini. Kemudian kita lihat ide pokoknya. Apa yang menjadi inti dari kalimat utama ini? Yang pertama kita lihat jagung. Jagung itu seperti apa? Di sini dibahas jagung dapat menjadi makanan pokok. Diterangkan bahwa karena jagung memiliki kadar gizi yang tidak kalah dengan nasi. Berarti ide pokoknya adalah jagung sebagai makanan pokok. Itu ide pokoknya. Kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga. Sagu merupakan makanan yang cukup populer di wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua. Masyarakat Maluku dan Papua bisa mengonsumsi sagu bersama dengan olahan ikan. Tujuannya untuk melengkapi kandungan nutrisi yang tidak terdapat dalam sagu. Meski kandungan gizinya tidak selengkap nasi dan jagung, akan tetapi sagu memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Hal tersebut membuat sagu layak menjadi makanan pokok pengganti nasi. Kita lihat awal paragraf dan akhir paragraf kalimatnya. Lebih umum di awal atau di akhir? Kita lihat lagi, sagu merupakan makanan yang cukup populer di wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua. Atau hal tersebut membuat sagu layak menjadi makanan pokok pengganti nasi. Salah satu cara yang paling mudah untuk menemukan kalimat utama adalah menemukan kesimpulan dari sebuah paragraf. Disebutkan hal tersebut berarti ini menyimpulkan. Hal tersebut berarti menyimpulkan kalimat-kalimat sebelumnya. Bisa jadi kalimat yang terakhir ini merupakan kalimat utama dari paragraf ketiga ini. Kita lihat lagi misalnya, hal tersebut membuat sagu layak menjadi makanan pokok pengganti nasi. Apakah ini dijelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya? Kita lihat layaknya ini di mana. Yang pertama karena sagu ini cukup populer di Indonesia Timur. Jadi layak menjadi pengganti nasi. Kemudian sagu juga dikonsumsi dengan olahan ikan dengan tujuan untuk melengkapi kandungan gizi yang tidak terdapat dalam sagu. Dijelaskan lagi, meski kandungan gizinya tidak selengkap nasi dan jagung, tetapi sagu memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Jadi kalimat yang paling umum di paragraf yang ketiga ini terletak di akhir paragraf, tidak di awal paragraf seperti paragraf 1 dan paragraf 2. Hal tersebut membuat sagu layak menjadi makanan pokok pengganti nasi. Kemudian kita cari ide pokoknya. Apa yang menjadi pokok pembahasan di kalimat utama? Apa yang dibahas? Sagu. Sagu menjadi makanan pokok pengganti nasi. Kita lebih ringkaskan lagi, sagu merupakan makanan pokok atau sagu sebagai makanan pokok. Seperti itu. Kita lanjut ke paragraf yang keempat. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia sering mengonsumsi singkong sebagai makanan pokok. Hal ini dilakukan karena harga singkong lebih murah dari beras. Selain itu, tanaman singkong juga relatif lebih mudah ditanam. Jika ditinjau dari kandungan karbohidratnya, singkong juga cukup mengenyangkan saat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Apakah dia kalimat utamanya di awal paragraf atau di akhir paragraf? Kita coba di awal dulu. Pada zaman dahulu masyarakat Indonesia sering mengonsumsi singkong sebagai makanan pokok. Oke, ini menjelaskan bahwa zaman dahulu singkong menjadi makanan pokok. Kita lihat kalimat yang terakhir. Jika ditinjau dari kandungan karbohidratnya, singkong juga cukup mengenyangkan saat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Kalau dia harus berdiri sendiri, maka kalimat yang bisa berdiri sendiri itu lebih condong ke kalimat yang pertama. Jadi kalimat yang pertama ini
dijelaskan lagi di kalimat yang kedua. Kita lihat, hal ini dilakukan karena harga singkong lebih murah dari beras. Ini menjadi alasan kenapa singkong dipilih menjadi makanan pokok, karena dia lebih murah. Kita lihat lagi data yang ketiga di kalimat yang ketiga. Selain itu, tanaman singkong juga relatif lebih mudah ditanam. Jadi selain murah, dia juga mudah ditanam. Kemudian dilihat dari kandungan gizinya, kandungan karbohidratnya singkong juga cukup mengenyangkan saat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat ini menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi kalimat pertama ini menjadi kalimat utama. Kemudian kita ke ide pokoknya. Apa yang menjadi pembahasan di kalimat utama? Kita lihat apa yang dibahas di kalimat pertama ini adalah singkong. Singkong diapakan? Singkong sebagai makanan pokok. Jadi ide pokoknya singkong sebagai makanan pokok. Jadi itu teman-teman pembahasan tentang kalimat utama. Kalimat utama seringkali muncul di awal atau di akhir, walaupun kadang-kadang juga muncul di tengah-tengah paragraf. Kalimat utama yang muncul di awal paragraf itu dinamakan kalimat deduktif. Sedangkan kalimat utama yang muncul di akhir paragraf, seperti paragraf yang ketiga tadi, itu disebut kalimat induktif. Kemudian untuk ide pokoknya, ide pokok itu merupakan inti atau permasalahan atau pokok bahasan dari kalimat utama. Demikian teman-teman pembahasan tentang kalimat utama dan ide pokok. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.